Dan ketika pulang tadi, aku tidak melihat Intan masuk ke rumah ini. Yang ibunya lihat ternyata sosok kakeknya Intan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ibunya langsung tersenyum karena ibu menduga bahwa kakek Intan ikut serta dalam pendakian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Adit ketika mendaki ke Gunung Kembang bersama teman-temannya, di mana salah satu teman perempuannya ketika itu ada yang datang bulan. Jadi sepanjang pendakian ini mereka mengalami berbagai macam teror. Nah, apa saja bentuk terornya dan bagaimana mereka mengatasi teror tersebut sampai mereka bisa turun kembali ke base camp dan pulang ke rumah dengan selamat? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Gunung Kembang. Gunung Kembang merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 2320 mdpl. Gunung Kembang sudah didaki sejak tahun 1993. Menurut beberapa warga, Gunung Kembang ini terkenal dengan sangat mistis dengan segala kisahnya. Tetapi hal itu sama sekali tidak masalah bagi kami. Kami berangkat dengan bermodalkan niat baik, hanya untuk menikmati keindahan Gunung Kembang yang memang menawarkan keindahan yang luar biasa. Saat itu, rombongan kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Adit, dan teman-teman saya ada Intan, Putri, Sela, Dani, Rifki, dan semua nama-nama tadi adalah bukan nama sebenarnya. Nah, waktu itu kami memang memulai pendakian di sore hari, dikarenakan banyaknya pekerjaan yang kami selesaikan terlebih dahulu. Dan dari awal, rombongan kami sudah bisa dikatakan bermasalah, karena salah satu dari kami ada yang datang bulan, yaitu Intan. Dan hal itu memang sudah kami ketahui sejak awal dari rumah. Dan entah apa alasannya, aku juga lupa kenapa kami bersikukuh waktu itu untuk melanjutkan pendakian. Setelah mempersiapkan logistik, kami pun beristirahat sebentar. Lalu kami melakukan registrasi dan mulai pendakian ketika itu sekitar jam 5 sore. Dan di awal pendakian memang semuanya tampak biasa-biasa saja. Sampai akhirnya kami pun memasuki pos peristirahatan yang biasa kita sebut dengan kandang celeng. Di situ aku pertama kalinya melihat sosok kakek-kakek berbadan kurus dengan memakai baju adat Jawa lengkap dengan belakonnya. Beliau tengah duduk tepat di belakang Intan. Dan hal itu memang sengaja nggak aku sampaikan kepada semua teman-temanku. Karena saat itu aku takut kalau merusak suasana ketika itu. Jadi aku pun memilih diam saja. Mengingat akulah yang mengajak mereka semua untuk ikut dalam pendakian ini. Lalu perjalanan pun kami lanjutkan. Karena dalam rombonganku ini satu-satunya yang pernah mendaki gunung itu hanya aku. Jadi akulah yang memimpin perjalanan ini dengan berada di barisan paling depan. Dan selama perjalanan, sesekali saya menoleh ke arah belakang. Dan memang masih terlihat sosok kakek tersebut nampak mengikuti sekitar 10 meter di belakang kami. Perjalanan pun berlanjut dan hawa dingin mulai terasa. Ditambah suara jangkrik yang khas, seolah-olah perjalanan kami udah mulai jauh ketika itu. Dan tiba-tiba nih, di tengah perjalanan, kami dikagetkan dengan suara lonceng dan suara langkah kaki. Seolah-olah
ada pendaki lain yang tengah berpapasan dengan rombongan kami. Padahal nih saat itu trek sedang sepi-sepinya. Dan gak sampai di situ saja. Ternyata ketika itu semua anggota rombonganku ikut mendengar suara itu. Dan dengan perasaan yang sangat ketakutan, kami pun saling bertatapan satu sama lain. Dan mencoba menahan agar enggak gugup, dan kami mulai berdoa sebisanya. Suasana yang sebelumnya biasa-biasa saja, kini mendadak berubah jadi mencekam. Ditambah lagi saat itu, Putri dan Sela tiba-tiba memohon agar tidak melanjutkan perjalanan dan mengajak pulang saat itu juga. "Dit, balik aja yuk. Gue takut, gue gak berani. Itu tadi suara apaan? Dekat banget suaranya. Pas di depan kita loh. Balik aja yuk, aku takut," ucap Sela. "Iya nih Dit, apalagi kita bawa Intan nih yang lagi haid. Perasaan gue juga udah gak enak dari tadi Dit," tambah Putri. "Lanjut aja, gunung ini gak tinggi-tinggi banget kok. Gak lama lagi juga kita bakal nyampe. Bismillah aja, pelan-pelan," sahut aku ketika itu. "Mau balik juga udah nanggung. Kita udah sampai di sini." "Iya Put, nanggung nih," tambah Dani dan Rifki. Lalu kami pun akhirnya berhenti sejenak dan mencoba menenangkan suasana. Di sela-sela kami tengah duduk, tiba-tiba Intan menghampiriku. "Dit, kita baik-baik aja kan? Gue merasa kok kayak ada yang ngikutin gue dari tadi ya. Mau noleh ke belakang tapi gue takut. Gelap banget sih," ucap Intan. "Alah, itu cuma perasaan lu aja. Tetap ajalah kita harus berpikir positif. Sambil terus berdoa jangan lupa. Kita udah gak jauh lagi kok. Palingan 2 jam lagi kita udah nyampe puncak kok," terangku kepada Intan. Padahal saat itu lagi-lagi aku melihat sosok kakek-kakek tersebut masih duduk tepat di belakang Intan. Karena aku mulai khawatir dengan Intan, akhirnya aku pun mengajak mereka untuk segera kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pos peristirahatan berikutnya. Dan perlu diketahui, meskipun Gunung Kembang ini nggak tinggi-tinggi amat, tapi treknya cukup menguras tenaga. Jadi nggak heran gunung ini memiliki beberapa pos peristirahatan. Dan saat itu kami pun mencoba untuk melemaskan otot-otot yang sudah mulai lelah. Lagi-lagi nih, Intan menghampiriku dan kembali dia mengaku melihat sosok penampakan. Dan hal itu sengaja tidak diceritakan kepada Putri dan Sela. Karena kami khawatir mereka akan ketakutan dan kembali untuk mengajak turun. Saat itu langsung aku potong perkataannya. Karena aku berpikir itu akan malah jadi beban nantinya. Karena menurutku saat itu selama mereka tidak mengganggu, biarkan sajalah. Memang sih di semua gunung pasti ada penunggunya. Ya orang namanya juga kita adalah tamu di situ. Ucapku kembali menerangkan kepada Intan. Dan gak sampai di situ, tiba-tiba saat itu angin berhembus sangat kencang. Disertai dengan suara burung gagak yang sangat nyaring. Seolah-olah mengusir kami dari pos peristirahatan tersebut. Kami pun sontak berteriak dan langsung berlari meninggalkan pos tersebut. Dan tanpa kusadari, ketika kami berlari tadi, kami telah berbelok ke jalur yang salah. Memang sih, salah satu pos gunung ini terdapat beberapa persimpangan jalan yang cukup membingungkan pendaki. Tetapi alhamdulillahnya, kita diingatkan sama pendaki lain yang tiba-tiba meneriaki kami dari bawah kalau rute kami ketika itu salah.
Saya pun kaget. Kok tiba-tiba ada pendaki lain? Akhirnya kami pun kembali dan berterima kasih kepada pendaki tersebut yang mengaku berlari ke arah kami karena mendengar teriakan dan mereka berpikir ada sesuatu yang terjadi. Ternyata karena mereka melihat kami salah arah, ucap pendaki tersebut. Setelah melakukan sedikit obrolan, kami pun melanjutkan perjalanan bersama-sama dan akhirnya tiba di puncak dengan selamat. Alhamdulillah. Saat itu kondisi puncak pun lumayan ramai. Hal itu membuat kami yang sebelumnya ketakutan menjadi lebih tenang. Tetapi bagiku tidak, karena saat itu aku masih saja melihat sosok kakek-kakek yang sejak tadi mengikuti kami dari bawah. Beliau kembali duduk dan memandangi semua aktivitas kami di tenda. Karena menurutku dia adalah makhluk halus, jadi aku pun nggak berani untuk mendekatinya. Aku hanya sesekali melihat ke arahnya dan kembali tidak menghiraukan keberadaannya. Dan agar rombonganku juga tetap tenang. Dan malam pun semakin larut. Kami harus bergantian untuk menjaga tenda. Karena gunung ini memang masih banyak babi hutan yang tidak segan-segan masuk ke dalam tenda untuk mencuri makanan. Nah, oleh karena itu sudah menjadi pemandangan yang wajar jika hingga larut malam kami masih mendengar suara pendaki yang lagi bercengkerama. Dan saat itu pun aku, Dani, dan Rifki sepakat untuk bergabung dengan tenda sebelah sambil bersilaturahmi dan menjaga mata agar tidak mengantuk. Dan setelah beberapa lama kami pun dikejutkan dengan suara teriakan histeris dari dalam tenda. Ternyata itu adalah suara Intan. Intan yang awalnya kukira dia berteriak karena diganggu oleh babi hutan, ternyata tidak. Dia mengaku melihat ada sesosok makhluk hitam bermata merah yang terbang mengelilingi tenda. Seolah-olah hendak memegang Intan ketika itu. Aku pun sangat terkejut, ditambah lagi melihat keadaan Intan yang sangat lemas, pucat karena mungkin dia shock ketika itu. Dan ditambah kelelahan, membuat aku merasa semakin bersalah. Akulah yang bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan ini. Sepanjang malam pun aku putusin untuk nggak tidur dan menjaga teman-temanku. Sembari aku sesekali memandangi ke arah kakek tersebut karena aku yakin kakek itu ada hubungannya dengan apa yang dialami oleh Intan. Dan malam pun semakin larut. Tiba-tiba Rifki mengaku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. "Dit, bau apaan ini ya? Busuk banget," ucap Rifki. "Mungkin ada bangkai babi hutan kali di sekitar sini. Ayo kita cari," ucap Dani. Aku yang saat itu hanya diam saja karena aku tahu itu bukanlah bau bangkai babi hutan. Karena itu adalah bau dari sesuatu makhluk halus yang biasa kita kenal dengan nama genderuwo. Aku mengenal bau ini karena aku pernah mencium bau hal serupa seperti di gunung-gunung lain sebelumnya. Jadi waktu itu memang sengaja aku biarkan saja mereka untuk mencari sumber dari bau itu, yang mungkin gak bakal mereka temui, pikirku. Di sela-sela aku yang ditinggal oleh Dani dan Rifki, tiba-tiba saja di atas tendaku seolah-olah ada seekor burung yang sangat besar sekali sedang terbang rendah mengelilingi tenda. Dan suara itu terdengar dari kepakan sayapnya yang sangat jelas. Ditambah hembusan anginnya yang sangat kencang sampai menerpa pipiku. Ketika ku coba cari di langit-langit dan sekitar tenda, hewan tersebut tidak ada.
Mungkin interaksi inilah yang membuat Intan ketika itu menjerit histeris. Aku pun menduga itu bukanlah seekor burung atau hewan, melainkan makhluk halus yang mencoba untuk mengganggu Intan karena mencium bau darah haid. Selain itu, di saat yang sama, aku juga sudah tidak melihat lagi sosok kakek-kakek tadi. Entah kemana dia menghilang, aku juga nggak tahu. Hal itu membuat dugaanku semakin kuat. Kalau sosok kakek tersebut berhubungan dengan semua interaksi yang terjadi kepada kami. Saat itu aku langsung memanggil Dani dan Rifki agar aku lebih tenang. Karena saat itu badanku udah mulai gemetar dan mulai ketakutan. Setelah kuceritakan sedikit kepada Rifki tentang adanya gangguan binatang yang terbang tadi, entah apa yang dilakukan Rifki. Belum selesai dia mendengar ceritaku, tiba-tiba dia masuk ke dalam tenda dan mengambil sedikit garam, lalu ditaburkan di sekeliling tendaku. Entah apa maksudnya, aku pun gak tahu ketika itu. Tapi yang jelas, ternyata usaha Rifki tersebut bisa dikatakan berhasil. Karena gangguan kami malam itu berangsur-angsur menghilang. Dan karena kelelahan, akhirnya aku pun ketiduran di depan tenda. Aku terbangun karena kaget dengan suara Sela membangunkanku dan berkata bahwa dia akan turun saat itu juga. Melihat waktu yang masih menunjukkan jam 6 pagi, aku mencoba untuk tidak menyetujuinya dan mengajak dia untuk sarapan dulu, baru kemudian turun. Karena saat itu Intan sudah berubah, seolah kami sudah tidak mengenalinya lagi. Dia jadi pendiam dan tidak berucap sepatah kata pun. Dan tatapannya sangat kosong. Dia cuma sesekali ngomong, "Ayo turun, ayo turun." Hal itu sontak membuat kami semua cemas dan langsung menurutinya. Karena kami semua khawatir dengan keadaannya. Dan saat itu juga aku mulai lega, karena aku nggak lagi melihat sosok kakek-kakek yang sejak awal mengikuti kami. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kami pun memutuskan untuk langsung turun. Nah, di sepanjang perjalanan turun, Intan udah nggak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan dia berjalan lebih cepat dari biasanya, entah kenapa. Saat itu, meskipun suasananya pagi hari, tapi seolah-olah banyak yang mengikuti kami di belakang. Itu terasa dari bau aneh yang sesekali tercium dan terdengar suara burung gagak yang sangat dekat sekali, tapi nggak ada wujudnya sama sekali. Seolah ada makhluk terbang di sekeliling kami yang siap mengintai dan siap menerkam kami kapan saja. Dan singkat cerita, sampailah kami di bawah dan berhasil melewati gangguan tersebut. Sesampainya di bawah, kami langsung menuju ke rumahnya Intan karena kami khawatir dengan keadaannya. Dan betapa anehnya ketika kami tiba di rumah Intan. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan tiba-tiba kita dihadang oleh ibunya agar kita tetap di luar saja. Kami pun dengan perasaan penuh tanya dan akhirnya kami pun menurutinya. Selang beberapa lama, akhirnya Intan keluar dengan wajah yang lebih segar. Nggak tampak seperti baru habis turun gunung. Beda dengan kami yang wajahnya masih semerautan. Kami pun lega melihat kondisi Intan yang tampak lebih baik. Lalu kami pun istirahat di situ sambil memasak mie instan sisa logistik yang masih ada bekas kemarin. Nah, di sela-sela kami beristirahat, tiba-tiba ibunya Intan menghampiri kami semua. Ibunya Intan berkata, kalau sudah dari awal, Intan ini memang sudah dilarang untuk ikut pendakian ke gunung itu. Tapi karena dia memaksa,
Akhirnya ibunya pun mengizinkan. Dan ketika pulang tadi, aku tidak melihat Intan masuk ke rumah ini. Yang ibunya lihat ternyata sosok kakeknya Intan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ibunya langsung tersenyum karena ibu menduga bahwa kakek Intan ikut serta dalam pendakian itu. Jadi tadi Intan masuk rumah dan langsung bikin kopi kesukaan kakeknya semasa hidupnya. Lalu istighosah sebentar dan alhamdulillah kakeknya langsung keluar. Mungkin karena kakeknya ini terlalu sayang sama cucunya. Untung Intan saat itu tidak buang air kecil di gunung tersebut. Jika Intan buang air kecil, mungkin ceritanya akan berbeda, ucap Ibu Intan. Aku yang mendengar cerita Ibu Intan tadi, sontak langsung terkejut. Ternyata sosok kakek yang aku lihat kemarin itu adalah sosok yang menjaga Intan. Aku pun kembali teringat waktu kejadian Intan berteriak karena mengaku melihat sosok terbang di atas tenda. Kalau memang saat itu Intan tidak dijaga, mungkin dia sudah hilang atau kesurupan. Wah, memang bahaya nih perjalananku, ucapku dalam hati. Saat itu, aku sangat bersyukur karena kami masih diberikan keselamatan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Intan, pasti orang tuanya akan menuntut kami dan cerita ini akan jadi tambah panjang. Dan di akhir cerita, kami pun berpamitan dengan ibunya Intan dan membawa sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan di sepanjang hidup kami. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalamannya Adit ketika mendaki ke Gunung Kembang bersama teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dari kisah tadi dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian terhibur dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.